Oke. Nah, sebentar ya, tak buka dulu bukunya. Aku udah bisa nge-share ini, Tan. eh Sebentar, aku lupa lagi caranya. eh Ya tak jadiin host aja lah, ntar takutnya aku Oh ya, disconnect. ini. Ya. Nah, ada kelihatan ya. Ya, Kita lanjut ke yang kemarin. Jadi, paling nggak ada tiga hal yang kita bahas sekarang, tapi nggak tahu nanti nyampainya. Jadi, yang pertama adalah radial oscillation for of an ion with momentum P plus dP. Jadi, eh, yang kemarin kita kerjakan itu ya, momentumnya awalnya, jadi misalnya mula-mulanya partikel itu bergerak ya, melingkar gitu. Jadi, dan ini setimbang, setimbang itu P, terus jari-jarinya R, ya, masanya M, masa partikel M. Nah, tiba-tiba dia ditambahkan eh, momentum apa? Ditambahkan sedikit momentum. Jadi momentumnya bertambah sedikit gitu. Nah, jadi kayak gini. Pencet, sorry. Jadi kayak gini. Nah, terus pertanyaannya lintasannya jadi kayak gimana? Gitu. Jadi yang sebelumnya eh, apa namanya? Lingkaran sempurna gitu. Dia apa namanya? Kita tambahin sedikit energi gitulah ya. Nah, ini secara realnya itu sama kayak partikel mula-mula bergerak berputar gitu di misalnya di siklotron gitu ya. Terus dia melewati wilayah percepatan di antara di gapnya itu di apa namanya antara di dan lain misalnya. Nah, di situ kita pengen tahu lintasannya itu gimana sih. Nah, kalau selama ini kan asumsinya kan semi circle gitu aja ya. Jadi energinya bertambah tapi diasumsikan bahwa dia selalu lingkarannya itu sempurna gitu. Jadi siklotron kan kalau di penjelasannya kan mesti kayak gitu kan. Jadi kayak gini dulu setengah, tambah besar lagi, setengah lagi, tambah besar setengah, 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 dan seterusnya gitu ya. Akhirnya jadi spiral gitu. Nah, ini penjelasan yang eh, lebih benernya, gampangnya gitu lah. Kita mau menganalisis ini. Oke, sampai sini jelas ya. Itu tujuannya. Terus kita coba turunin mulainya dari persamaan ini, nanti kita dapat apa kira-kira. Oke, di sini tujuannya jelas ya. Nah, kita coba turunin di papan aja. Hmm, coba. Udah kelihatan whiteboardnya ya. Oh, kok nggak full screen? udah kelihatan Mas. Ini semua orang bisa ngedit tuh. Ya, nulis aja nggak apa-apa. Oh, oke oke. Oke, presentation ini cara bikin full screennya gimana ini? Nggak tahu. Ya, yang penting aku tahu eh, Mas Safi nulis di mana sih? Ya, 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 ya. Oke, oke lah. Mestinya dulu tuh bisa full screen sih, tapi aku lupa ya. Ya udahlah. Jadi, jadi gini, tadi persamaannya itu kita yang kita bahas itu komponen radial sebetulnya. Ini ada teksnya Komponen, Mas. ah, radial. Bisa Pakai, bisa pakai teks.
Mon. Oh, maksudnya pakai pentap gini. Oke, oke. Ya, kalau kayak teks kan nggak bisa pakai latex itu ngetik nggak otomatis itu loh. Kalau kalau mau pakai cepet nulis pakai latex. Cuma kan nggak kayak coret-coretan jadi. Nah, kemarin gimana tuh kalau ini asumsinya sudah sudah dalam persamaannya ya. Jadi eh dari Betatron oscillation ya persamaan si itu. Awalnya tuh kalau nggak salah kayak gini kan. Ini momentum P. Jadi masih setimbang. Ya, sebenarnya kalau ada osilasi Betatron ini sebenarnya udah nggak benar-benar setimbang, tapi ya kita anggap setimbang dulu lah. Nah, kayak gini. Ya sebetulnya ini lebih pasnya kita pakai yang umum dulu aja. Biar lah ya. Nah, ini plus QV arah theta. Jadi kalau tak tulis V itu maksudnya V theta nanti ya. VZ plus FV theta kuadrat per R. Nah, ini kalau gini kan nggak bisa setimbang. Ini harus minus kan. Jadi ini kecepatannya saya balik. Jadi konteksnya di sini bukan kalau kecepatan dibalik kan ini V kuadrat nggak ngaruh. Jadi ini minus gitu. Dipilih atau sorry nggak cuma kecepatan yang dibalik sih ya terserah bisa muatan bisa medan magnet yang dibalik jadi salah satu. Oke. Nah, Oke. kita sekarang perturbasi. Perturbasinya apa saja? Satu, posisinya diperturbasi ya. Jadi R sama dengan R plus dr sebetulnya, tapi tulislah X mengikuti buku. Terus kecepatannya V theta sama dengan V aja gitu. Kalau V doang maksudnya dia arahnya tangensial, arah azimut gitu. Terus medan magnetnya kan karena kita pakai weak focusing jadi medan magnetnya tidak fix ya. Oke. Terus karena ini relativistik kita anggap masanya berubah. Ini oh ya kemarin belum sempat dibahas ya. Nanti habis bahas ini bahas itu aja dulu kali ya. M jadinya itu. Nah, terus kita substitusi satu-satu ke dalam. Nanti dapat persamaan yang di buku tadi. Jadi coba ya kita kerjakan. Cukup gak itu? Bisa di scroll kan ini? Eh, harusnya bisa digeser ke bawah kan ini? Nah, eh hand toolnya mana hand toolnya? pakai pakai Grab tool di pojok kanan bawah. Oh, pojok kanan bawah ya. Ah, sip. Hmm. Oke. Jadi, ini kalau ini apa nih? Oh, ini. Ini Eh, kalau aku zoom in, yang zoom in aku doang atau Mas Hafid juga ikut. yang aku nggak ikut ngezoom in, kamu doang. Oke. Jadi, em, cuman nggak tahu nanti kalau yang kerekam dari punyamu kayaknya kan, Bener juga ya. recordnya. Jadi kurang tahu juga. Nah, dengan minus eh I V plus DP B plus DB plus M plus DM. Oh iya ini V kuadrat kan itu ya. Ya, tak tulis V kuadrat ya. V plus DB. Cuman saya kemarin beli pentapnya salah ya, kekecilan. Tulisan saya besar-besar semua di sini. Oh, Harusnya beli yang agak kecil. Nah, kayak gini ya. Terus kita lakukan seperti biasa. Ini kan eh, sangat X itu sangat kecil dibandingkan R. Supaya kita bisa kerjakan, kita pakai ekspansi binomial lagi. Jadi, sorry ini ganti warna dulu. Wandunya mana?
Kok Watford beda sama yang kemarin? Ada Alah. ada update paling. Hmm. Nah, ini jadi super R minus X. Itu ya, kita ambil orde satu. Nah, jadi kita kan ini nanti jadi perkalian kan? Ada perkalian, jadi kita bisa dapat suku M. Ini R-nya hilang karena ini turunan ya, R-nya konstan. Nanti kan kita dapat suku MX sama DM DX gitu toh. DM M D kuadrat X dt kuadrat sama DM D kuadrat X dt kuadrat. Nah, kita maunya itu cuman ngitung sampai orde pertama saja. Jadi kalau kalau orde ke nol, ya yang pertama orde ke nol dulu. Kalau orde ke nol itu berarti yang nggak ada D-nya sama sekali sama nggak pakai X. Jadi misalnya di sini dapat Ki VB, di sini dapat, oh ya dari orde ke nol dulu lah ya, tak contohin. Orde ke nol. Berarti kita punya, di sini kan orde ke nolnya R ya, X itu sudah orde pertama, sementara ini turunannya nol, jadi yang di kiri itu nol. Minus Ki VB, R ini udah orde ke satu, jadi per R. Nah, ini kita simpan orde ke nolnya. Alias persamaan setimbang. Kalau orde yang pertama itu berarti yang ada satu huruf D atau ada satu X ya. X itu DR ya sebetulnya ya. Oke. Oh enggak, langsung orde kedua lah. Karena orde pertama kalau kayak Pegas gitu atau Bandul itu gaya pemilihnya itu linear gitu. Dia masih. Jadi kalau kalau nggak ada, kalau orde ke nol tidak ada gaya pemilih misalnya kayak gitu, dia statis gitu. Nah, kalau orde pertama masih ada. Jadi artinya dia osilasinya osilasi harmonik gitu. Kalau orde yang lebih tinggi itu koreksi yang selanjutnya eh berarti bukan osilator harmonik gitu yang kayak gitulah. Nah, jadi maunya kita analisis satu persatu dulu. Kalau kita sudah anggap kalau orde pertama itu sudah cukup akurat, kita nggak perlu melakukan untuk orde kedua. Jadi maksudnya kalau orde pertama aja sudah cukup kecil, apalagi yang kuadratnya. Misalnya orde pertama itu plus minusnya 0,1 misalnya, berarti orde keduanya ya 0,1 kuadrat, 0,001. Biasanya diabaikan. Gitu. Jadi kita coba orde pertama dulu ya. Untuk suku yang kiri, itu bisa dilihat bahwa yang pertama jelas M D kuadrat X dt kuadrat. Nah, kalau DM D kuadrat R dt kuadrat kan sama dengan nol karena R-nya konstan. Nah, terus yang kedua, kita punya minus Ki VDB minus Ki DVB. Ini orde pertama semua ya, D-nya cuma ada satu. Nah, yang ini karena agak panjang, kita tuliskan pelan-pelan. Jadi yang pertama itu, ini saya tuliskan ini dulu ya, dalam bentuk yang setelah diekspansi binomial. Ini di kuadratnya dijabarkan dulu, dapat P kuadrat plus 2PdV plus dV kuadrat. Eh, per R, 1 minus X per R. Kayak gitu. Nah, ini dV kuadrat jelas-jelas sudah orde kedua. Jadi kita nggak perlu pakai. Jadi suku kalau dikalikan dV kuadrat itu pasti orde kedua atau lebih tinggi gitu. Jadi ini nggak usah dipakai. Nah, jadi kita dapat ini B, I, B plus pertama misalnya dari M dulu. M terus sorry maksudnya pertama dari X2 ya. Jadi kan ada D-nya kan ada tiga, kita pilih salah satu lah.
karena nggak mungkin ada perkalian antara D gitu. Artinya ordernya lebih tinggi dari order satu, maka kita salah satu itu. Itu yang paling gampang apa ya? DM dulu lah. DM. R. Oke. Terus yang kedua DV berarti plus M. Potong nggak? Apa? Itu tadi. Berapa? Saya disconnect. Coba kamu yang share screen aja. Tan. Kamu yang share Oh, screen kan saya bisa, gimana Mas Alfi? Aku yang share saya screen. barusan ke disconnect. Ya, ya. Oh, maksudnya aku yang share whiteboard. Ya, ya, ya. Oh, oke. Dan nanti kamu eh, recordnya ngikuti sa- tulisan saya berarti ya. Ya, saya whiteboard yang tadi ada nggak sih? Yang lag sebenarnya saya atau kamu? Kayaknya Itu nggak ada bikin ya. sih. Ya. Eh, CC ini kayaknya. Oh, oh ya, ya. Nggak, nggak ada. Nggak ada. Coba kalau Saya. kalau saya nge-share, tapi saya belum bisa nge-share sih. Ini bu ya. Whiteboard. Nah, Historinya ini. whiteboardnya nggak ada ya. Ini ada kayak gini ya. Ya, Oh ya. Oke, ini punyamu sih kan. Ya udahlah gerakannya. Jadi ya tolong dibantu. Oke, lanjut ini suku M 2 VDV. Oh, 2 VDV-nya tadi belum ketulis toh. Belum ke save. Ini ya. Terus terakhir M V kuadrat X per R kuadrat. Nah, kita dapat ini. Ini persamaan orde pertamanya. Nah, kita sekarang coba sederhanakan ini dulu. Ya, jadi pertama kita karena kita pakai analisisnya pakai field index ya, yang kemarin diingat-ingat baik-baik ini. Maka dB-nya atau ini DR itu X ya. Ya, ini sama dengan X. Maka dB sama dengan minus NB X per F. Benar ya? Oke. Jadi kita bisa substitusi ke QVB-nya. Terus apa lagi ya? Oh iya. Jadi ini tulis lagi min kali min plus P N B X per R terus minus I dV B plus DMV kuadrat per R plus M2V dV per R plus MV kuadrat X kegeser kan. Oke. Nah, ini ada yang bisa cancel. Jadi eh, yang pertama itu kan kita tahu bahwa
ini M2V dV per R MV kuadrat X. Dari hasil ke yang orde ke nol tadi itu kan IVB sama dengan MV kuadrat per R. Ya kan? Ini orde ke nol. Dan digeser tuh. Digeser lagi. Ini kan ke nol. Kegeser. Jadi geser-geser kan? Halo, halo. Oh, sorry, Isan, sorry. halo. Ya, tadi aku ke mute nggak Kegeser sengaja. terus. Ini kalau Nah, misalnya kursorku tak gerakin nanti whiteboardnya geser ya, soalnya ini ah. tulisannya two people are following you. Coba stop following bisa nggak? Oh iya, stop following bisa. Tapi, Ah, oh iya, 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 oke, oke. Oh iya, sorry, sorry, oke, oke. Udah stop following nih, bener, bener. oke, oke. Monggo, monggo. Jadi kalau Cuma kursornya nanti tak kerekam tetap gerak-gerakin, punyamu ya, Tan ini. kenapa? Kerekam tetap screenmu, jadi diliatin terus itu. Oke. Bukan screen saya yang kerekam. Oke, terus ini mana yang bisa kita cancel? Kita maunya yang QVB. QVB itu kita ganti ke MV kuadrat per R semua. Ya. Jadi eh, yang QVB pertama itu kan yang sebelah kiri, ya kan? Sama ITV. Jadi yang ini itu kita bisa substitusi pakai MV kuadrat per R. Karena mana yang ada yang cancel tadi harusnya. Ini bukan MV kuadrat per R kuadrat ini, Bang. Nih, bukan juga. Eh, ini kan QVB dapat MV, ini R-nya R besar ya, sorry. MV kuadrat NX per R kuadrat. Oke, ini nanti gabung sama yang paling kanan. Jadi ini ya udah tulis dulu lah ya. I DVB MV kuadrat per R 2 MV. Oh iya ini QB ini kan QB kalau ini kita coret QB sama dengan MV per R. Jadi ini yang kedua ini bisa saya ganti. Jadi Ki DVB jadi eh, MVDV per R. Ini minus, ini plus. Oke, plus MV kuadrat. Nah, ini sama dengan eh, ini kita tulis kayak gini ya, minus V kuadrat per R kuadrat. Sebentar, geser dulu. X, mungkin penulisannya bagian nggak kayak gini, sorry. 1 minus N X, terus ini coret, plus MVDV plus DM. Oke. Nah, ini kita bisa kalau kalau dari penulisannya buku itu yang bagian sini itu kita bisa tuh ini kan ada M semua ya, tak bagi dengan M. Terus di buku itu pakainya V sama dengan omega R. Jadi ini bisa dicoret. Ini kita sebetulnya jangan coret dulu kalau yang bagian sini, nanti nanti dulu yang bagian sini dulu. Jadi kita punya Y kuadrat X dt kuadrat eh,
plus omega kuadrat 1 min n x sama dengan PdV per R plus dm p kuadrat per mr. Nah, kayak gini. Jadi ini lihat yang bagian sini ini kan persamaan osilasi betatron kemarin. Ya. Osilasi betatron radial. Nah, ini ada suku tambahannya ternyata sekarang. Suku tambahan. Nah, terus kita apakan ini suku tambahannya? Nah, Pakai dV per V sama dengan dV per P minus dm per M. oh iya. Nah, Aku tadi disconnected ya. oh iya ya, ini remaining time 10 minutes. Recordingnya Hmm. ini nyambung jadi satu kan ini mestinya. Iya, Bisa ke disconnect ya. Share screen lagi kan. oke. Ya, jangan lupa stop following biar nggak Oh biar ya, nggak stop following. ngikutin kursorku. Oke, sudah. Nah, terus kita bisa, kok nggak bisa? Oh, udah stop following. Oh, udah. Sudah. Jadi eh supaya konsisten kita pakai yang penulisan tadi kali ya. Jadi ini itu dituliskannya omega dv plus dmv per m omega. Nah, kayaknya udah lumayan kelihatan kalau kayak gini ya. Ini kan sama dengan omega dv plus dmv per m. Kalau kita kalikan ini m, jadi kan omega per m eh, mdv plus dmv. Kita dapat, ya ini ke kiri ya, nggak cukup. Sorry. Kita dapat bahwa sama dengan omega per m. Bentar, bentar. Itu tuh kedua ruas dikalikan M, kan, Mas? Enggak. Jadi ini itu sama dengan M-nya tak keluarin gitu loh. Atau dikalikan, Oh iya, ini iya. dibagi M, dikalikan M. Oh, oke, oke, oke. Dikali dikali M per M kan? Ya, dikali M per M. Oke. Itu kan sama kayak DP kan, di atas kan. Ya. Jadi ini sama omega M. Ya benar, omega M DP berarti. Nggak tak cek di buku sih. Iya, kayaknya sih udah bener ya. Eh, oke. DP terus kita lanjutin. Ini masih ada M-nya. M-nya kita pengennya nggak ada M gitu. Nah, kan P sama dengan MP berarti M sama dengan atau sorry, biar nggak pusing ya. Seper M sama dengan P per P. Jadi ini itu sama dengan omega V per P dm. Nah, V itu sama dengan omega R. Jadi ini sama dengan, geser ke bawah lagi lah. Sama dengan, tadi.
Omega kuadrat R, sorry ini kok DM sih, ini DP. DP per P. Nah, kita dapat persamaan utuhnya, sehingga tak tulis dalam warna lain ya. Sehingga kita punya M D kuadrat X, DP kuadrat sama dengan, sorry, tambah, tadi apa? Omega, di atas banget tadi ya. Omega kuadrat 1 minus NX sama dengan, di situ omega kuadrat R dp P. Nah, ini adalah persamaan Betatron oscillation ke di arah radial kalau partikelnya kita perturbasi sebesar P ke arah tangensial. Jadi atau azimut lah ya bahasa tangensial ya, perubahan. Wah, aku sebenarnya lebih terbiasa tangensial sama radial sih. Jadi ini kita tidak mengganggu partikel ke arah radial atau aksial. Kita nggak ganggu arahnya ke arah tangensial. Nggak, maksudnya Kenapa? Karena lihat bahasanya dari itu. definisi P-nya kan sama dengan M kali V. V-nya arahnya tangensial. Oke. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya udah berapa menit lagi, Tan? Sebentar. 5 menitan. Kurang. Iya. Ya udah di stop dulu. Gini, nanti ini habis ini aku yang share. Share, Eh, share, nggak tahu deh. share dulu. Tinggal berapa lama nggak dikasih tahu. Tadi itu tulisannya terakhir aku share itu 10 menit. Oh, Barusan ini waktu kamu keputus tadi itu. ya oke. Ya kita lanjut di Zoom-nya Mas Hafi berarti ya. Oke, yang ini. Stop. Oke, live dulu ya.